mengangkat isu-isu terkini. Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat selalu ini Pak Bedi ini ya. Amin. Selanjutnya ada Pak Dr. Andes Eli Kusnaili, MMPD, Pembina Wilayah BKKBN Provinsi Sumatera Selatan juga. Ini langsung datang dari Jakarta. Dari Jakarta yang sebenarnya bukan Jakabaring dan sekitarnya ya Pak ya. Selamat pagi Pak Eli. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pernah dengar Jakarta, Jakabaring dan sekitarnya Pak? Baru hari ini. Baru hari ini. Udah dibawa sama Pak Medi belum ke sana Pak? Kalau ke Jakabaringnya sudah sering. Sudah ya. Oke. Tapi Ya. singkatannya yang baru dengar Baru sekarang. dengar ya sekarang. Jakabaring dan sekitarnya Iya. Jakarta ya. Jakarta. Baik. Oke. Nah di ujung telepon kita juga sudah tersambung bersama praktisi pendidikan Sumsel, ada Dr. Andes Suherman, SPD MSI. Selamat pagi Pak Suherman, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Suherman, kita sudah bersama Pak Medi Herianto dan juga Pak Eli Kustaili juga ya dari BKKBN. Ya, Baik, kita akan mulai perbincangan kita di pendengar mengenai peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2024 ini, di mana memang kabarnya BKKBN juga melakukan pelayanan KB berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Ada pelayanan KB serentak kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, atau bisa langsung komen di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi kami di RRI Digital. Saya ke Pak Eli dulu boleh ya Pak Medi ya? Iya, silakan. Saya penasaran apa yang dibawa Pak Eli ini ke Palembang begitu ya? Iya. Dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini. Oke, baik. Terima kasih. Para pemirsa Pro 1 RRI Palembang yang sangat luar biasa. Saya sebetulnya di sini udah hari ketiga ini. Hari Udah ketiga. Jadi sudah 4 kali makan pempek. Oh, udah 4 Jadi kali makan makan. paginya pempek, makan siangnya pempek gitu. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi saya hadir di sini dalam rangkaian kegiatan itu rapat penelaahan program, program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana, dan percepatan penurunan stunting tingkat provinsi Sumatera Selatan. Sehingga hadir saya di sini untuk mengikuti semua proses,
apa yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas keluarga di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, terima kasih nih hari ini saya diundang ke sini ke RRI untuk dialog dan berbincang-bincang. Dan kebetulan hari ini tepat tanggal 26 September itu di seluruh dunia memperingati yang disebut Hari Kontrasepsi Sedunia, termasuk di Indonesia. Di seluruh kabupaten sekarang bergerak, ada pelayanan serentak di seluruh provinsi, termasuk pusat juga di Jawa Tengah dipusatkan di sana. Nah, maknanya apa dari Hari Kontrasepsi Sedunia ini? Pada intinya adalah untuk meningkatkan kesadaran di seluruh dunia. Bagi siapa? Bagi pasangan usia subur, bagi keluarga, bahwa ada satu ilmu kedokteran yang berkembang dan bisa menjadi pilihan setiap keluarga yang namanya kontrasepsi. Nah, jadi itu ilmu kedokteran. Untuk apa? Untuk mengatur jumlah jarak kelahiran. Jadi jumlahnya berapa, jaraknya bagaimana, kapan melahirkan. Nah, sebetulnya keinginan untuk mengatur itu di semua budaya, di semua culture itu sudah ada dengan cara yang berbeda-beda, yang disebut pengaturan kelahiran secara tradisional. Jadi setiap daerah pasti ada. Jadi artinya apa? Keinginan itu ada. Nah, ternyata pada saat ini berkembang ilmu kedokteran yang kalau kita punya niat untuk itu ada pilihan yang namanya kontrasepsi. Kontrasepsi. Jadi untuk mencegah terjadinya konsepsi. Nah, itu yang kita peringati. Jadi hari ini kita sedang memperingati itu. Makna dari peringatan itu untuk apa? Ya sebetulnya hari kemarin, hari ini, hari besok kan sama aja. Tanggal 26, 27, 28, tanggal 30, 31, tapi nggak ada tanggal 32 ya. Tanggal 1 sama aja. Tetapi tanggal ini di bulan September setiap tahun, semua komponen, baik itu lembaga pemerintah, NGO dan sebagainya, itu bersama-sama memberikan untuk mengingat bahwa ada loh pilihan kontrasepsi. Nah, gitu. Jadi hari ini kita peringati dan ini diprakarsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Betul. Saya ke Pak Medi nih, Pak Medi. Itu adalah dua hal. Pertama, kita melakukan edukasi. Edukasi tentang pentingnya kesehatan seksual, pentingnya kesehatan reproduksi, pentingnya penggunaan alat kontrasepsi. Nah, ini yang kita edukasikan, kita informasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, mudah-mudahan melalui RRI juga bisa ikut berpartisipasi dalam menyampaikan ini semua. Sehingga pesan-pesan tentang hal tersebut itu bisa sampai kepada semua lapisan masyarakat kita yang ada. Itu yang pertama yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini, memang kita melakukan pelayanan KB serentak. Jadi pelayanan KB serentak itu dilakukan di semua, ini semua kabupaten kota, di semua kecamatan, di semua desa dan kelurahan. Semua paskes yang ada itu melakukan pelayanan KB serentak. Sumatera Selatan kita diberikan target untuk pelayanan KB serentak. Itu sebanyak 40.577 peserta KB. Itu target yang diberikan ke Sumatera Selatan. Nah, ini kita diberikan juga target waktu untuk pelaksanaannya. Jadi serentak dari artian dalam kurun waktu tertentu. Jadi dari tanggal 10 September sampai dengan 20 September. Namun sampai hari ini pun pelayanan itu tetap dilakukan di semua kabupaten kota. Ya alhamdulillah Sumatera Selatan bisa menyelesaikan target yang diberikan.
sehingga kita bisa mencapai 50.671 peserta. Jadi 125% dari target yang ditetapkan untuk Sumatera Selatan. Nah, ini kenapa kita bisa mencapai target tersebut? Karena masyarakat kita pada saat ini itu pada dasarnya sudah sangat menyadari tentang betapa pentingnya penggunaan alat kontrasepsi dalam kaitan tentang kesehatan reproduksi, kaitan dengan perencanaan keluarga. Nah, ini kita syukuri. Mudah-mudahan bukan hanya yang akan menggunakan kontrasepsi, kita harapkan juga mulai dari anak-anak remaja. Nah, ini pelajar, mahasiswa, itu sekarang kita harapkan mereka sudah bisa memahami, punya pengetahuan tentang alat kontrasepsi. Karena nanti pada saatnya itu mereka akan memasuki jenjang kehidupan berkeluarga. Mungkin itu Mbak Tata yang kita lakukan di Sumatera Selatan. Baik, berarti ini terkait dengan pengetahuan pelajar terhadap adalah kontrasepsi ini ya Pak ya. Berarti masuk ke pendidikan seksual seperti itu ya. Lebih kurangnya begitu ya. Jadi tentang kesehatan seksual, kesehatan reproduksi dan kontrasepsi itu kita harapkan para pelajar, mahasiswa sudah memahami itu. Baik, saya ke praktisi pendidikan Pak Suherman yang ada di ujung telepon. Pak Suherman, apa yang menjadi catatan Anda sendiri terkait dengan Hari Kontrasepsi Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 26 September? Ini kan juga merupakan momen penting ya untuk meningkatkan kesadaran tentang akses universal terhadap kontrasepsi dan hak-haknya ini ya, hak reproduksi dan lain-lainnya ini yang juga harus diketahui oleh para pelajar kita begitu Pak. Iya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh dunia ini, karena terutama ledakan penduduk ya, ledakan penduduk dunia sekarang ini semakin lama semakin meningkat. Sementara lahan daripada dunia ini artinya tidak akan bertambah. Kalau kita lihat termasuk Indonesia adalah negara yang keempat terpadat penduduknya. India, China, Indonesia itu kan paling padat penduduknya. Artinya melalui peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini, kita berupaya untuk menekan jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat. Terutama kita fokuskan kepada Indonesia. Indonesia adalah negara yang luas, negara kepulauan, negara yang penduduknya banyak. Nah, perlunya tentunya kesadaran kita untuk menggunakan alat kontrasepsi. Kita lihat tadi disinggung masalah pelajar. Nah, saya berharap dari BKKBN tentunya hal ini realisasikan ke sekolah-sekolah, terutama anak-anak yang kelas 12 ya, atau kelas 3 SMA, karena kan mereka akan berakhir. Kebanyakan anak-anak biasanya tamat SMA kadang menikah. Kadang yang terjadi anak-anak kan menjelang ujian berhenti karena mereka hamil ya, di luar nikah. Nah, itu salah satu. Artinya sosialisasi juga harus masuk kepada sekolah-sekolah. Saya berharap di KKBN Sumsel itu dapat merealisasi program-program ini kepada anak SMA, karena program ini sangat baik. Kalau kita lihat mengatur bagaimana misalnya 5 tahun sekali kita punya anak, kemudian jangan sampai, dan ini kadang-kadang masih banyak ya, terutama di daerah-daerah Palembang pinggiran. Kalau Palembang kompleks saya lihat udah menurut aturan KB mayoritas ya. Tapi kalau sudah Palembang yang pinggiran itu anak sampai 7, 8, 5, 6. Nah, kadang-kadang jarak mereka juga yang lahir itu 2 tahun sekali. Nah, artinya ini perlu kita lakukan tingkat kesadaran kepada mereka juga. Karena apa? Dengan mengatur jarak kelahiran benar,
kata Pak Eli tadi ya, akan memberikan dampak positif bagi mereka. Pertama kesehatan, kedua kasih sayang kepada anak-anak. Nah, kalau kita lihat juga di dalam peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini, perlu kita sadarkan bahwa anak itu adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus daripada orang tua. Kalau kita lihat dari hari-hari ke hari ini, saya sangat mencekam ibu membunuh anak. Nah, itu tentunya peran kita juga. Kemudian anak dibuang di kotak sampah, anak dibuang di got. Nah, artinya kontrasepsi juga harus menyadarkan bagaimana seseorang ibu bisa mengasih sayang terhadap anak. Karena anak ini adalah aset kita. Anak itu adalah penerus regenerasi untuk ke depan. Jadi anak mempunyai hak hidup. Kalau kita lihat di dalam dunia sudah menyatakan universal deklarasinya human rights, bahwa manusia itu mempunyai hak hidup, hak memiliki sesuatu, hak kebebasan. Nah, artinya janin-janin yang digugurkan oleh pasangan yang tidak bertanggung jawab juga kita harus hukum seberat-beratnya. Yeah. Karena hukumannya kita sekarang ini kan tidak begitu berat. Saya lihat cuma berapa tahun. Nah, sementara anak itu mempunyai hak hidup loh. Baik. Nah, jadi saya minta kesadaran itu tentu semua keterlibatan kita, bukan BPKBN tetapi harus kesadaran itu semua lapisan masyarakat, semua instansi. Tentu kita harus berperan seperti masa Orde Baru. Kalau Orde Baru dulu sangat bagus banget ya. Baik. Datang ke daerah-daerah, kata Bapak tadi, ke daerah-daerah. Memang saya lihat, saya masih aktif. Di setiap daerah tuh setiap minggu ada. Kalau sekarang kan mungkin ada, tapi tidak seperti masa Orde Baru. Berupaya kita saat ini dengan Hari Kontrasepsi Sedunia ini pada tanggal 26 ini kita berupaya, mari kita serentak, mari kita lakukan bahu-membahu sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses. Baik. Baik, saya ke Pak Medi sebentar ya, Pak Suherman dan juga Pak Eli. Jadi bagaimana realisasi ke sekolah-sekolah begitu Pak? Terutama mungkin tadi apa yang disarankan oleh Pak Suherman ya, ke anak 12 gitu ya, yang takutnya nanti malah setelah lulus-lulusan menikah begitu ya Pak ya? Ya, baik. Sosialisasi ini BKKBN melalui dua jalur. Ini melalui dua jalur. Jadi bukan hanya untuk para pelajar, juga yang para remaja yang tidak sekolah. Nah, untuk jalur sekolah, jalur pertama itu adalah melalui jalur sekolah. Kita mulai dari tingkatan SMP. Jadi SMP, SLTA, kemudian sampai ke perguruan tinggi. Ini yang sudah kita masukin. Nah, program yang kita, ini atau rumah yang kita gunakan untuk masuk ke sekolah-sekolah itu adalah melalui dua kegiatan pokok. Pertama itu melalui pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. Kemudian yang kedua sekolah siaga kependudukan. Nah, disitulah melalui dua wadah itu kita mensosialisasikan tentang kesehatan seksual, kemudian tentang kesehatan reproduksi, kemudian tentang kontrasepsi, termasuk triad kesehatan reproduksi. Jadi jangan sampai nikah di usia dini. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh narasumber kita yang satunya tadi. Ya, Pak ini yang harus kita cegah. Jadi pengetahuan tentang perencanaan keluarga itu juga kita berikan kepada para pelajar dari tingkat SMP, bukan hanya di menjelang tamat SMA saja. Nah, kemudian kita dalam rangka mencegah, karena kita tahu bahwa saat ini masih banyak terjadi pernikahan di usia anak. Jadi di bawah 18 tahun. Kan anak itu kan sampai 18 tahun. Jadi pernikahan di usia anak ini masih tinggi sekali. Nah, ini yang mesti kita cegah. Nah, kemudian kita berusaha untuk mencegah jangan sampai terjadi hubungan seksual di luar nikah.
jadi seks bebas. Nah ini juga yang dikhawatirkan oleh rekan kita tadi. Nah ini kita sosialisasikan bahayanya pelaku hubungan seksual di luar nikah itu apa. Nah kemudian tidak menggunakan nafsa. Itu yang kita sosialisasikan. Tapi di samping yang itu tadi, beberapa hal yang saya sampaikan tadi, yang kita berikan pembekalan kepada para remaja, itu juga pengetahuan-pengetahuan lain, dan kita juga memberikan semacam life skill. Jadi keterampilan yang dibutuhkan atau diminati oleh para remaja itu sendiri. Jadi kita memang betul-betul melalui program generasi berencana, itu yang kita kita ajak kepada para remaja. Jadi kita mengajak para remaja untuk merencanakan pendidikannya setinggi-tingginya. Setelah tamat pendidikan, cari kerja sehingga mendapat penghasilan yang layak, baru merencanakan untuk hidup berkeluarga, Nah ini yang kita ajak kepada para remaja, sehingga yang kita harapkan nantinya semua remaja itu menjadi generasi berencana. Jadi ya generasi yang betul-betul direncanakan, bukan instan, bukan dadakan, betul-betul direncanakan. Jadi kalau mereka mau menikah, betul-betul direncanakan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu kalau melalui jalur sekolah. Nah kalau melalui jalur di luar sekolah, nah kita kerjasama dengan kita integrasikan kegiatan itu dengan kegiatan posyandu remaja. Nah kita tahu sekarang tim penggerak PKK bersama Dinas Kesehatan itu sedang gencar-gencarnya membentuk dan membina kegiatan posyandu remaja. Nah disitulah BKKBN masuk, menyatukan diri, sehingga PIK remaja, nah ini pusat informasi konseling remaja, terintegrasi dengan posyandu remaja. Jadi materi-materi yang saya sampaikan tadi, yang melalui jalur sekolah, itu juga kita sampaikan di jalur masyarakat. Oke. Iya. Berarti semuanya yang non pendidikan pun menyentuh gitu ya Pak? Menyentuh, iya. Baik. Kedua narasumber, ketiga ada Pak Suherman juga di ujung telepon. Kita tahan dulu, sudah ada pendengar yang bergabung. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Sama Bapak siapa di mana Pak? Raihan di Palembang. Pak Raihan di Palembang. Pak Raihan sehat Pak? Alhamdulillah, semoga selalu. Baik. Silakan Pak Raihan. Gimana? Ya. Jadi masalah alat kontrasepsi ini memang sudah lama gitu kita ketahui gitu ya. Ya artinya semua orang yang sudah menikah ataupun orang sudah dewasa begitu mengerti apa fungsi daripada alat kontrasepsi tersebut. Namun akhir-akhir ini dengan satu kepres ini membuat satu kita kaget gitu kan. Harus ada sosialisasi penggunaannya pada anak-anak sekolah gitu kan. Ini ada apa begitu. Nah ini sementara ya kita ketahui sendiri anak-anak itu umumnya haus dengan pengetahuan. Barang yang dia tahu dia harus mencari tahu. Apalagi yang sudah tahu, yang diberitahu tambah ya nggak tahu nanti penggunaan itu apa. Tentu saja kalau anak-anak pada masa remaja tersebut ini yang negatifnya cenderung lebih banyak pada yang positifnya kan. Ya tentu saja alat kontrasepsi kita ketahui sendiri kan hanya untuk berguna kalau kita melakukan hubungan seks pada orang-orang yang katakan bukan muhrimnya itu dengan PSK dan sebagainya itu kalau orangnya sudah brutal. Nah kalau umpama anak-anak ada berpikir bahwa kita diajar untuk brutal, bagaimana permasalahannya itu kan? Nah ini jadi masalah di situ karena dia diberitahu bukan diberitahu ini gunanya untuk ini kan. Nah tentu saja akan jadi masalah brutal. Tentu saja ini mengganggu masa depan daripada anak-anak kita. Ya kita prihatin sekali kalau mama ini kepres diteruskan gitu kan. Oke. Ya, kalau diteruskan artinya itu bisa membayangkan 2 atau 3 tahun lagi alangkah banyaknya anak-anak yang nakal gitu dan putus sekolah gitu. Nah bayangkan bagaimana 10 tahun lagi gitu dan negeri kita ini tentu saja akan hancur. Terima kasih RRI, sampai jumpa. Baik Pak Raihan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Mungkin Pak Eli bisa menanggapi begitu ya Pak ya, apa yang disampaikan Pak Raihan, silakan. Baik, makasih luar biasa nih Mbak Tata, pertanyaannya dari Pak Raihan ini keren sekali nih. Di Jadi Palembang, pemahamannya beliau tentang kontrasepsi, tentang dinamika yang sedang berkembang, itu update luar begitu ya, update Pak, banget gitu. Baik Pak Raihan, saya Eli Kusneli Pak Raihan. Jenis kelaminnya laki-laki Pak.
Jadi karena mungkin para pendengar, ini laki apa perempuan nih Eli ini? Saya di BKKBN selaku penyuluh KB ahli utama mengucapkan terima kasih nih atas update dari Pak Raihan. Saya setuju Pak dengan Pak Raihan bahwa remaja itu harus kita lindungi ya, harus kita lindungi dari berbagai hal yang sifatnya negatif. Nah, karena kita sedang bicara kontrasepsi, makanya proses penyadaran ini kita lakukan. Nah, di hari kontrasepsi sedunia ini, tadi Pak Medi sudah menyampaikan bahwa tema tahun ini itu luar biasa loh, yang tema hari ini. Jadi temanya itu A Choice for All, Freedom to Plan, Power to Choice. Nah, ini akan terkait nih dengan pertanyaan Pak Raihan itu. Jadi Pak, dengan informasi yang terus berkembang dan sekarang yang remaja itu bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Nah, oleh sebab itu remaja itu harus mengetahui informasi tentang kontrasepsi yang benar dan tepat, dan dia harus bisa menentukan yang terakhir kekuatan untuk memilih. Jadi hidup ini adalah pilihan. Dia mau menikah kapan, dia mau hamil kapan, itu kekuatan untuk memilih. Dan pilihan itu adalah untuk semua orang punya hak untuk itu, termasuk para remaja. Kemudian dan kebebasan untuk merencanakan, setiap orang hak untuk merencanakan. Oleh sebab itu, informasi itu harus diberikan secara jelas, mulai dari remaja. Tadi jalurnya Pak Medi sudah sampaikan kan, mulai sekolah, mulai apa. Nah, jadi yang disampaikan kepada remaja itu adalah pengetahuannya, yang nanti mereka akan memilih. Jadi untuk menentukan keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, itu adalah pilihan, bukan kebetulan. Nah, jadi makanya berencana itu keren. Nah, gitu kan. Sekarang tagline-nya BKKBN untuk semua berencana itu keren. Jadi bukan kebetulan mewujudkan keluarga berkualitas, sejahtera. Nah, dan para remaja itu harus punya kekuatan untuk memilih. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Raihan tadi bahwa kita harus memberikannya secara benar, dalam porsi yang benar dan terintegrasi. Nah, tadi Pak Medi sudah jelaskan ada loh yang namanya sekolah siaga kependudukan, di mana di sekolah siaga kependudukan itu mata pelajaran apapun itu masuk tentang frame tentang kependudukan. Kalau berbicara tentang biologi, itu ada insert materi yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Kalau misalkan olahraga, bagaimana supaya badannya sehat dan sebagainya. Kalau agama, bagaimana nilai-nilai keluarga itu masuk sebagai negara nilai-nilai yang keluarga yang berkualitas. Oh, jadi banyak cara untuk melakukan. Keren sekali Pak Raihan di Palembang. Saya apresiasi kepada Bapak. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Eli. Saya ke Pak Suherman dulu nih. Pak Suherman, jadi ini kan kalau kita simak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Medi dan juga Pak Eli, ini kan sudah begitu banyak juga begitu ya upaya-upaya yang dilakukan untuk memang menjadikan generasi muda kita itu menjadi lebih baik, paham bahwa tentang pendidikan seksual dan sebagainya ya. Nah, jadi menurut Pak Suherman sendiri bagaimana agar semua upaya ini bisa diterima begitu ya dan diaplikasikan dengan baik begitu oleh para pelajar maupun kita semua lah. Ya. Kalau saya lihat, saya membahas masalah Pak Raihan ya, ada kecemasan beliau. Kalau kita terapkan kepada generasi, karena saya adalah pendidik, ini Bapak dua narasumber, Pak Medi sama Pak Eli, saya adalah guru SMA, guru SMP. Tadinya saya ngajar di SMP selama 34 tahun. Baru saya mengundurkan diri dari SMP dan saya pernah mengadakan riset. Saya mengadakan riset, pertama, kenapa orang yang punya anak banyak? Nah, itu yang saya cari. Ini banyak di daerah loh yang sangat banyak terjadi. Alasan mereka ada anggapan banyak anak banyak rezeki. Satu. Yang kedua, titik berat dari riset saya itu menyatakan bahwa
mereka itu kalau ada anaknya misalnya cewek semua 1, 2, 3, 4, mereka pengennya cowok sampai kadang-kadang 9 bahkan 10. Nah, cowok semua akhirnya. Nah, sebaliknya ada yang anaknya cewek semua pengen cowok. Nah, faktor ini bagaimana peran daripada BKKN untuk memberikan bahwa anak laki-laki yang lahir, anak perempuan itu sama saja. Nah, ini pola mindset dari masyarakat yang di daerah. Kalau di kota ini saya tidak melihat anak yang begitu banyak ya. Tapi kalau di daerah itu masih banyak karena saya orang daerah. Jadi kalau saya pulang ke daerah itu nanya teman saya SD, berapa anakmu? 9. Nah, ada saya tanya lagi kawan-kawan SMP, berapa anakmu? 8. Nah, itu mindset mereka belum ada kayaknya perubahan. Nah, bagaimana peranan kita semua? Itu hasil riset saya. Yang kedua, Pak Rehan menyatakan bahwa kalau kita terapkan di SMA banyak seks bebas. Memang saya mantan guru bimbingan konseling. Saya mengajar di 7 sekolah SMA Palembang. Nah, saya melihat, jadi secara kenyataan kasat mata saya melihat anak-anak kelas 2 berhenti nikah, hamil. Nah, saya sering tanya, kenapa itu nggak masuk? Wali kelasnya ketawa-ketawa. Saya panggil ketuanya, Mak lah hamil. Nah, yang hamilnya pula budaknya bukan sekolah. Anak-anak tamat SD yang kerja di bangunan. Nah, bayangkan, ini yang mengkhawatirkan bagi kita. Saya yang di lapangan, jadi saya tahu persis. Kejadian-kejadian itu berulang-ulang bertiap-tiap tahun. Kita menemukan itu karena saya masih status SMA ngajar sampai saat ini, cuma tinggal 1 SMA saya sekarang sudah mengundurkan diri semua. Jadi dari SMA 18, IWKA, SMA Sejahtera, SMP PGRI, SMA Muhammadiyah saya mengundur karena saya capek. Saya ngajar di perguruan tinggi, saya ngajar di S1 dan di Pasca. Nah, artinya kita belum menyentuh seperti itu kepada anak-anak. Tingkat kesadaran anak. Benar Pak Irahan tadi, cemas. Kita ajar kontrasepsi, nanti mereka melakukan itu seks bebas. Jujur, hasil teman saya di SMA dulu. Dari kelas 1 mereka seks bebas sampai kelas 3 SMA. Yang cowoknya menikah dengan cewek lain, yang si cewek tadi menikah dengan cowok yang lain. Nah, akibat sering minum pil KB, ternyata si cewek tadi nggak punya anak. Jadi akhirnya si cewek itu sampai 4-5 kali menikah. Diceri suaminya kami tidak punya anak. Nah, artinya kita juga memberikan kesadaran. Apabila belum punya anak menggunakan pil KB, berarti itu sangat berbahaya bagi untuk penerus berikutnya. Karena hasil efek dari pil KB itu bagi generasi yang belum menikah pakai pil KB itu dia nggak sadar. Nah, ketika mereka menggunakan itu artinya akan menjadi bumerang bagi mereka ketika mereka menikah. Karena mereka belum menikah, mereka sudah menggunakan pil KB tadi. Nah, artinya ini akan menjadi bumerang juga bagi kita. Artinya pada saat BKKN menjelaskan kepada anak-anak dampak-dampak dari sebelum kita punya anak menggunakan kontrasepsi ini. Jadi harus kita jelaskan juga. Karena ini banyak sekali loh orang-orang yang tidak punya anak. Jujur, teman saya di SMA boleh di riset banyak sekali yang tidak punya anak. Karena ketika mereka masih kuliah kemarin sudah makan pil KB. Nah, akhirnya mereka tidak punya keturunan. Baik Pak Suherman ya. Kita tahan dulu Pak Suherman, Pak Medi, Pak Eli. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana Pak? Ahmad Irwan, Bandung Timur. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak. Ini dari BKKBN ya. Iya. Narasumbernya. Ya, begini Pak. Saya kan beberapa hal yang tanggapi tentang
tentang masalah kontrasepsi ya, di mana undang-undang alat kontrasepsi dilegalkan bagi para remaja. Nah di sini walaupun apapun alasannya ya, makanya di sini Majelis Ulama Jawa Barat bukan direvisi, harus dicabut undang-undang itu, seolah memberi kebebasan seks bebas kepada para remaja. Itu kan disalahgunakan masalah kontrasepsi sehingga mudah termasuk saya sendiri menolak undang-undang seperti itu. Nah bagaimana pihak BKKBN seperti itu cara mengatasinya? Jangankan dilegalkan, tidak dilegalkan juga itu alat kontrasepsi sangat mudah didapat, seks bebas di sini. Makanya di sini cobalah berpikir anggota dewan, jangan mengutik-utik masalah, masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan. Jangan mengutak-utik masalah itu. Jangan masalah seks bebas itu masalah kami tidak menolak undang-undang seperti itu. Nah, bagaimana alat kontrasepsi buat para remaja itu tujuannya seperti apa? Oke. Dengan alasan untuk menjaga kesehatan seks bebas semakin semarak. Itulah. Lalu satu lagi, ini masalah banyak anak. Beda antara anjuran pemerintah dengan anjuran Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan nikahilah perempuan-perempuan yang bisa mendapatkan keturunan yang banyak. Tapi anjuran pemerintah bukan nikahilah perempuan-perempuan yang disukai yang cukup 2 anak. Nah bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Ahmad Irwan. Boleh saya kalau Pak Eli begitu ya? Silahkan Pak Eli. Baik, Pak Ahmad Irwan. Iya. Ini Bandung Timur Jawa Barat ya? Iya Pak, streaming beliau. Oh, streaming. Iya. Mantep Pak Ahmad Irwan. Singkatnya saya setuju. Itu aja. Setuju dengan Bapak dan bahwa kontrasepsi itu hanya untuk pasangan suami istri, untuk keluarga. Dan itu yang dilakukan oleh BKKBN. Kita memfasilitasi untuk. Nah, untuk remaja itu yang diberikan adalah pengetahuannya. Dan kalau berbicara tentang pengetahuan kontrasepsi, pengetahuan terbatas tentang kontrasepsi, jadi hanya pengenalan aja. Nah itu yang diberikan untuk remaja yang tadi diceritakan oleh Pak Kepala Perwakilan BKBN Sumatera Selatan, oleh saya setuju juga tadi, saya belum menyapa dan mengapresiasi Pak Suherman tadi. Pak Suherman sudah jelaskan ya tentang, nah jadi polanya begitu. Jadi saya setuju dan mengenai undang-undang, kita coba maknai undang-undang itu, dan kalau memang itu ada sesuatu yang memang menjadi salah makna dari apa yang tertulis di undang-undang itu, ya nanti kami BKKBN bersama unsur-unsur terkait akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, aspirasi tokoh agama dan sebagainya. Jadi tetapi sesungguhnya kami tidak punya niatan bahwa itu diberikan kepada remaja. Jadi sesuai dengan bagaimana kita membentuk keluarga yang berkualitas, itu adalah penggunaan kontrasepsi menjadi pilihan, dan pilihan itu untuk. Nah, boleh nggak saya menanggapi yang Pak Suherman tadi ya? Boleh, silakan Pak Suherman, saya keren sekali nih tadi beberapa faktor budaya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu di Hari Kontrasepsi Sedunia ini merupakan juga bagian dari apa yang harus kita promosikan tentang bagaimana budaya-budaya itu diperkecil supaya itu tidak menjadi hambatan di dalam setiap orang melakukan pilihan penggunaan kontrasepsi. Dan yang kedua, saya mengapresiasi bahwa justru para remaja itu kita beri pemahaman, pengertian tentang kekuatan untuk memilih. Kekuatan untuk memilih. Jadi itu pilihan. Pilihan itu misalkan gini, pada saat yang bersangkutan ada godaan dan sebagainya dengan berbagai hal, dia harus dengan tegas berani mengatakan tidak, selama itu tidak menguntungkan untuk dirinya sendiri, untuk kesehatan reproduksinya. Jadi pada saat ada yang meminta untuk melakukan hal yang tidak baik, oh tidak, ini adalah badan saya, ini hidup saya, dan punya keberanian untuk mengatakan tidak. Jadi itu the freedom of choice-nya itu. Nah ini yang harus ditanamkan kepada para remaja-remaja, sehingga pernikahan di luar nikah, pernikahan dini itu bisa kita cegah gitu kan. Nah itu keren sekali Pak selaku pendidik, dan itu betul Pak. Pak Suherman harus ditanamkan sejak SMP dan SMA Pak. Karena kalau sudah ke perguruan tinggi udah terlambat Pak, udah terlambat. Jadi langkah yang dilakukan Pak Suherman keren sekali.
Baik, untuk Pak Suherman dan tadi Pak Ahmad ya, Iya, dari Ahmad Bandung Irwan, Timur. Bandung Timur. Ahmad Irwan, keren sekali nih. Baik. Kita di Palembang pendengarnya sampai di Bandung Timur ya. Iya Pak, Wais, karena mantap. kita bisa Pakai didengarkan di streaming mana ya? saja. Oke, Ya. oke. Baik, Pak makasih. Wendy, ada yang mau ditambahkan? Iya, ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, itu yang terakhir. Itu Pak Irwan menyampaikan bahwa nikahilah perempuan yang bisa melahirkan anak yang banyak. Tapi katanya pemerintah menganjurkan nikahilah perempuan-perempuan yang bisa mempunyai 2 anak. ini sangat menarik sekali, Pak. Ya, ini kembali kepada tema peringatan Hari Kontrasepsi kita sedunia, bahwa kekuatan untuk memilih dan kekuatan untuk merencanakan. Jadi yang pertama, kekuatan untuk memilih pasangan. Saya kira memilih pasangan itu adalah hak setiap orang, gitu, setiap orang untuk menentukan pilihannya. Siapakah dia yang akan menjadi pendamping hidupku? Kan gitu pertanyaannya gitu, Pak Irwan ya. Betul. Nah, kemudian kekuatan untuk merencanakan itu dan sekaligus untuk memilih kapan mau menikah, gitu kan. Kemudian kapan pengen punya anak yang pertama, berapa jumlah anak yang diinginkan, berapa jarak antar anak. Nah, kemudian kapan ingin menghentikan kehamilan dan kelahiran. Nah, itu adalah suatu perencanaan. Jadi kekuatan perencanaan dari masing-masing. Jadi setiap pasangan suami istri itu punya hak untuk merencanakan keluarganya masing-masing. Nah, kalau tadi kebetulan terpilih perempuan yang dapat melahirkan anak sebanyak-banyaknya, ya mau anak berapa, ya itu adalah haknya dari pasangan suami istri, Pak Irwan. Jadi BKKBN melalui program Bangga Kencananya ini hanya mengajak, menghimbau, menyarankan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa 2 anak itu lebih sehat. Tapi BKKBN mengajak kita semua bahwa berencana itu keren. Jadi artinya mari rencanakan keluargamu masing-masing, mau dijadikan seperti apa, itu adalah suatu pilihan. Jadi kekuatan pilihan dan kekuatan perencanaan itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Berencana itu keren, Pak Irwan. Oke, baik. Mantap. Baik, Pak Suherman, Pak Medi, Pak Eli, kita ke pendengar kembali. Ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Pak Sarmawi di Muara Enim. Pak Sarmawi di Muara Enim, silakan Pak. Selamat pagi Pak narasumber, Pak Eli. Baik. Silakan Pak. Ya. Itu untuk ini sepertinya tutup poin saja, singkat, ambil singkatnya, Mbak Tata. Boleh, ya silakan. Ya, untuk usus remaja itu akibat pergaulan bebas dan kurang perhatian orang tua. Bagi yang berbau keluarga, itu perselingkuhan terjadinya oleh karena kurang kuat iman. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang benar-benar singkat, jelas dan padat ya Pak Sarmawi di Muara Enim Pak ya. Sarmawi ya, Muara Enim. Baik. Pak Sarmawi ya. Iya Pak Sarmawi di Muara Enim ya. begitu Oke. Pak. Baik, nah pendengar kami juga masih ingatkan kembali untuk Anda, bagi Anda yang langsung ingin bertanya kepada narasumber silakan ya di 0711369977, 082179279090 atau bisa langsung komen aja di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga di komen juga melalui aplikasi RRI Digital kami ya. Jadi Anda yang dimanapun berada bisa mendengarkan siaran kami ini ya melalui streaming kami. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi Hari Kontrasepsi Sedunia ini berarti Sumsel itu sudah 50.671 begitu ya Pak ya? Iya, betul. Untuk capaiannya ya, capaian pelayanan KB ya. Jadi pelaksanaan pelayanan KB ini dilakukan ini maksudnya seperti apa begitu Pak di Sumsel ini? Baik. Untuk pelayanan KB itu pertama, pelayanan KB itu dilakukan di semua Paskes
Jadi mulai dari rumah sakit, kemudian klinik yang ada, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik pemerintah, klinik swasta, kemudian di puskesmas, bidan praktek dokter, bukan bidan praktek dokter, bidan praktek mandiri, kemudian di semua puskesmas, semua pustu, semua bidan desa. Nah itu mereka secara serentak dalam kurun waktu yang bersamaan mereka melakukan pelayanan kontrasepsi. Itu yang pertama, pola yang pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi. Nah kemudian yang kedua, untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau atau untuk daerah-daerah yang belum ada bidan desanya. Nah ini kita sentuh dengan melakukan pelayanan bergerak, pelayanan mobile. Jadi menurunkan tim. Jadi masing-masing kabupaten kota itu menurunkan tim di mana daerah-daerah yang memang perlu sentuhan melalui pelayanan mobile ini. Karena konsep kita dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi itu adalah mendekatkan akses pelayanan. Jadi artinya mendekatkan pelayanan kepada sasaran. Jangan sampai pus yang butuh pelayanan itu tidak mendapat pelayanan karena jauh, karena tidak punya uang untuk transportasinya. Nah kita dekati, kita datangi mereka supaya mereka bisa mendapat pelayanan. Nah itu yang dilakukan dalam rangka pelayanan kontrasepsi, bukan hanya dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia, tapi secara rutin pun itu yang kita lakukan sepanjang tahun, setiap tahunnya. Oke, berarti di HKS ini lebih digencarkan begitu digencarkan, ya Pak ya? Iya. Oke, ada permasalahan apa Pak yang terjadi di lapangan? Saya kira sampai saat ini itu belum ada kendala yang berarti, karena sampai saat ini pelaksanaan pelayanan bisa berjalan dengan lancar. Oh lancar begitu ya Pak? Lancar. Baik, Pak Suherman, ini satu lagi sebelum ke Pak Suherman kembali, ini bagaimana jadi BKKBN begitu ya Pak ya, mengubah stigma masyarakat tentang banyak anak banyak rezeki gitu kan Pak ya. Memang kan penelitian ilmu kan selalu berkembang begitu ya, tapi ternyata kendalanya di lapangan sesuai apa yang disampaikan Pak Suherman tadi, beliau riset ya. Ya kendalanya itu masih banyak yang punya pemikiran ya banyak anak banyak rezeki, terus ngincer anak laki-laki, jadi sebelum dapat laki-laki masih belum stop hamil begitu Pak. Iya, perempuan. Iya. Anak saya laki-laki semua Pak Sarwan. Saya dapat mimpi anak ke-9 baru dapat anak perempuan Pak. Saya tawar sama istri saya, wah saya nggak sanggup katanya. Cukup yang ada saja katanya. Nanti kalau udah menikah ini dapat anak perempuan. Oke, jadi gimana tuh Pak? Iya, ini kembali kepada peningkatan menumbuhkan kesadaran ya. Ini dalam rangka menumbuhkan kesadaran. Menumbuhkan kesadaran itu ada tahapan-tahapannya. Tidak bisa sekali kita berikan penyuluhan itu dianggap sudah sadar. Ada beberapa tahap. Tahap pertama, kita datangi, kita berikan penyuluhan kepada masyarakat. Tapi lebih akurat kalau itu dilakukan melalui komunikasi interpersonal, dari face to face, orang perseorangan. Itu yang sangat-sangat ampuh dalam rangka untuk merubah atau menumbuhkan kesadaran. Jadi kita berikan penyuluhan, kita datang pertama, kita kasihkan penyuluhan pertama, apakah mereka sudah paham ataukah belum? Saya kira belum. Kita berikan penyuluhan pertama baru sebatas tahu. Tahu belum tentu dia mau. Tapi ada juga yang tahu langsung mau. Tapi maunya kira-kira belum berujung. Belum berdasarkan pada kesadaran. Mau karena pengaruh pada saat itu. Nah, yang perlu kita lakukan berikutnya itu adalah kita lakukan lagi. Kita lebih mantapkan lagi. Sehingga dari tahu tadi melalui pertemuan yang kedua menjadi paham. Nah kalau dia paham artinya dia sudah tahu secara mendetil tentang apa itu. Kira-kira kalau punya banyak anak banyak rezeki, dia tahu betul-betul tahu gitu kan, apa iya gitu kan. Untuk saat ini banyak anak itu banyak rezeki. Kalau dulu ya, tapi sekarang
Saya kira Pak Suherman tadi udah mengatakan sendiri, sudah menjawab sendiri bahwa manusia semakin bertambah, tanah itu bumi ini semakin berkurang, tidak bertambah kata Pak Suherman. Bahkan kalau saya mengatakan berkurang, bukan tetap tidak bertambah, tetap berkurang karena abrasi di mana-mana. Baik. Iya. Nah, itu tahap kedua, menumbuhkan pemahaman. Sehingga masyarakat itu bisa menentukan satu pilihan. Iya ataukah tidak. Nah, kemudian harus dilanjutkan tahap ketiga. Nah, ini untuk mendorong supaya masyarakat itu bisa langsung mempunyai inisiatif untuk melakukan pemilihan sendiri. Karena kalau di tahap kedua itu masih didorong, tapi kalau tahap ketiga kita harapkan mereka udah bisa membuat satu pertimbangan sendiri apa yang akan mereka lakukan. Nah, sehingga pilihan itu adalah pilihan berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak berdasarkan pada dorongan. Tapi belum cukup juga, itu belum sampai ke tumbuhnya kesadaran. Harus dilanjutkan ke tahapan yang keempat, lebih dimantapkan lagi, sehingga pada akhirnya masyarakat itu membuat satu keputusan dan melakukan sesuatu memang betul-betul muncul dari lubuk hati mereka yang paling dalam, tanpa pengaruh dari luar. Nah, itu mungkin yang perlu dilakukan dalam rangka merubah pola pikir, merubah mindset dari masyarakat kita. Jadi kalau masih ada yang mengatakan saat ini banyak anak banyak rezeki, itu ini yang perlu kita rubah. Artinya mereka masih belum mendapatkan sentuhan-sentuhan secara mendalam. Gitu. Oke, baiklah. Ini tanpa terasa ya, udah mau menuju jam 9 pagi begitu ya Bapak-Bapak ya. Tapi ini mungkin singkat saja sebelum kita akhiri ya, untuk ketiga narasumber, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Palembang di pagi hari ini terkait apa yang sudah kita bincangkan. Saya mulai dulu dari Pak Suherman. Pak Suherman, mungkin singkat saja bisa disampaikan apa yang akan menjadi closing statement Anda pagi hari ini. Silahkan Pak. Ya, pertama kan melalui Hari Kontrasepsi Sedunia ini tentunya sebagai kebangkitan kita, bagaimana masalah penduduk kita yang terlalu padat, kita meningkatkan kesadaran. Saya sependapat dengan Pak Medi tadi bahwa ada sosialisasi beberapa tahap, tapi Pak Medi saya sarankan ada penelitian juga bagi orang yang banyak anak, misalnya sudah 4 anak itu bagaimana kita menekankan cukup 4, jangan lebih sampai 10, sampai 9. Nah, itu artinya kita harus door to door. Yang berikutnya, yang kecemasan dari seluruh pertanyaan itu Pak Raihan, kalau kita lihat Pak Ahmad Irwan Bandung Timur, Pak Sarwani Merah ini itu memang seks bebas. Perlu diketahui oleh Pak Medi, rumah saya di perumahan Pemda Jakabaring. Kalau tahun baru itu Pak, Bapak boleh cek dengan tugas kebersihan yang ada di Gor Jakabaring, Gor Sriwijaya itu. Berapa ratus, bukan ratus, mungkin lebih beratus-ratus kondom yang berceceran. Satu, itu catatan. Ya. Yang kedua, pada saat memperingati Hari Valentine Day, itu seks bebas sangat banyak. Kota-kota metropolitan, bukan lagi Palembang. Palembang juga termasuk kota metropolitan. Nah, ini mungkin bagian kita untuk edukasi kita, bagaimana kita menekan hal-hal itu. Apa yang dikemaskan oleh Pak Raihan, Pak Ahmad Irwan, Pak Sarwani, itulah. Jadi sama-sama kita bergerak bagaimana nanti tahun baru yang akan datang 2025 kita tekankan. Bagaimana Hari Valentine Day yang nggak lama lagi, bagaimana seks bebas juga kita tekankan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Suherman. Selanjutnya Pak Eli, silakan Pak. Oke. Ini waktunya singkat ya Mbak Tata ya? Masa masih semangat juga nih, apa banyak yang ingin disampaikan. Baik, saya mencoba singkat ya, apa yang paling singkat ya? Yang paling singkat gini aja, Mbak Tata, bahwa apa yang kita lakukan selama ini dan salah satunya adalah menggunakan ilmu kedokteran yang berkembang, kontrasepsi, dan kita secara gencar melakukan program keluarga berencana sejak tahun 70, dan alhamdulillah
di tahun 2023 ini posisi jumlah anak yang dilahirkan atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap wanita selama masa reproduksinya atau dalam ilmu demografi disebut total fertility rate itu di posisi 2,18 atau 2,1 ya, 21. Sedangkan di tahun 70 di awal itu 5,6. Jadi kalau Pak Suherman tadi menyebutkan, wah dulu itu banyak, kalau ditanya itu 8, 9, 10. Coba sekarang tanya, yang generasi sekarang, tanya jumlah anaknya berapa. Di satu pertemuan ada 50 orang, angkat tangan. Yang anaknya 1 berapa, yang anaknya 2 berapa, yang 3 udah mulai sedikit. Yang angkat tangan yang anaknya 4 sudah sangat sedikit. Yang anaknya 5 sudah susah cari yang anaknya 5. Nah, tetapi kalau ditanya orang tuanya dulu itu anaknya berapa? Nah, pasti angka 6, 7, 8 itu masih banyak yang angkat tangan. Orang tuanya artinya generasi-generasi yang lama. Jadi artinya pamannya, bibinya dan seterusnya. Nah, jadi itu keberhasilan kita semua dengan menggunakan ilmu kedokteran yang berkembang, kemudian kita promosikan oleh semua pihak dan BKKBN salah satu yang ditugaskan untuk itu bekerja dengan seluruh stakeholder, dengan dunia pendidikan, dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi kita sudah mulai berhasil dan pertanyaannya apakah setelah posisi 2,1 akan terus kita turunkan? Jawabannya tidak. Kita harus tetap di posisi itu namanya posisi replacement level. Di mana setiap ibu digantikan oleh setiap ibu karena sex ratio itu di setiap daerah kalau 100, 101, 102 atau 198 nggak jauh. Jadi jumlah anak laki-laki dan perempuan secara alamiah sunatullahnya begitu itu seimbang. Jadi kalau Pak Medi anaknya laki-laki semua, ada keluarga lain yang anaknya perempuan semua. Nah jadi begitu. Nah oleh sebab itu replacement level dan nggak boleh turun terus. Karena apa? Karena penduduk itu bukan berbicara hanya jumlah, tetapi berbicara tentang kualitas untuk keberlanjutan pembangunan ini. Indonesia harus maju dan penduduknya juga harus ada, terus berkembang, tapi berkembangnya terukur dan berkualitas. Itu aja Bu Tata. Sebetulnya kalau dikasih waktu banyak, saya masih banyak hal yang bisa sampaikan gitu. Makasih. Baik, next silakan Pak Medi. Iya, saya singkat aja karena udah banyak disampaikan oleh Pak Eli. Saya hanya ingin mengajak semua sektor yang ada di Sumatera Selatan, kabupaten kota sampai ke desa dan kelurahan. Ayo kita bersama-sama, termasuk juga para keluarga yang ada, ayo kita bersama-sama untuk mendorong anak-anak kita untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Kemudian kita berikan pembekalan pengetahuan-pengetahuan yang positif terkait tentang perencanaan keluarga agar mereka mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memasuki jenjang berkeluarga nanti. Nah, sehingga mereka bisa terbebas dari pernikahan dini, nanti kemudian seks bebas, tidak menggunakan nafsa. Nah, ayo kita sama-sama lakukan itu. Nah, kemudian kita dorong anak-anak kita untuk merencanakan atau mencapai cita-cita dalam rangka mendapatkan satu pekerjaan yang layak sehingga mendapatkan penghasilan yang layak, sehingga nantinya anak-anak kita bisa pada saat dia memasuki jenjang kehidupan berkeluarga mereka udah mapan, sehingga tidak lagi ada perang piring gitu, saling lempar piring, sehingga mereka bisa mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber. Pak Dr. Andes Suherman, SPD MSI, praktisi pendidikan Sumsel, terima kasih banyak waktunya Pak. Pak Suherman. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya memberikan apresiasi hari ini, semua narasumbernya oke. Baik. Baik, makasih. Baik, terima kasih Sama-sama, Pak Pak Suherman. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Medi Haryanto SHMH, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, terima kasih.
Sama-sama Mbak Tata. Dr. Andes Eli Kustaili, MMPD, Pembina Wilayah BKKBN Sumsel. Terima kasih juga Pak Eli. Terima kasih. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan kembali, kita bincang-bincang lagi begitu ya Pak ya. Siap. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.